Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isagilah Maulana Putra dari Homeless Malembe. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sistem informasi manual menjadi sistem informasi terkomputerisasi. Sistem informasi simpan pinjam. Sistem informasi simpan pinjam merupakan suatu pengolahan data untuk melakukan proses pengolahan data dan transaksi dalam lingkup simpanan dan pinjaman yang berguna untuk menghasilkan informasi yang tepat. Langkah simpan pinjam secara manual. Proses simpanan. Anggota koperasi simpanan ke kasir dengan membawa kartu anggota. Yang keduanya, kasir membuat bukti setoran uang masuk dan mencatat simpanan pada buku anggota dan buku simpanan. Yang ketiga, kasir memberikan bukti setoran uang masuk kepada bendahara untuk ditandatangani bersama kartu anggota dan dokumen tersebut dikembalikan ke kasir. Yang terakhir, kasir menyerahkan bukti setoran uang masuk pada anggota untuk ditandatangani dan mengembalikan buku anggota. Kemudian kasir mengarsip tetap BSU dalam arsip simpanan. Proses pinjaman. Yang kesatu, anggota ke kasir dengan membawa buku anggota untuk pengajuan pinjaman. Kasir mengecek buku anggota dengan data anggota serta data pinjaman. Apabila tidak memenuhi syarat, maka pengajuan ditolak dan buku anggota dikembalikan. Jika diterima, maka anggota diberikan permohonan pinjaman. Yang ketiganya, anggota membuat permohonan pinjaman ke kasir dan kasir memberikan permohonan pinjaman bersama kartu anggota ke ketua. Yang keempat, ketua menganalisa pengajuan. Jika diterima, permohonan pinjaman ditandatangani dan jika tidak ditolak, buku anggota dikembalikan. Yang kelimanya, kasir memberikan permohonan pinjaman kepada anggota untuk ditandatangani dan mencatat pinjaman dalam buku anggota dan bukti setoran uang keluar. Yang keenam, buku anggota dan bukti setoran uang keluar diserahkan ke bendahara untuk ditandatangani, kemudian diberikan kembali ke anggota beserta pinjaman yang disetujui, sedangkan permohonan pinjaman diarsip. Yang terakhir, anggota mendatangani buku dan mengembalikan ke kasir dan arsip pada BK. Sini saya akan menjelaskan tentang aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama simpanan. Anggota koperasi simpanan ke kasir dengan membawa kartu anggota. Terus lanjut, kasir membuat bukti setoran uang masuk dan mencatat simpanan pada buku anggota dan buku simpanan. Kasir memberikan bukti setoran uang masuk kepada bendahara untuk ditandatangani bersama kartu anggota dan dokumen tersebut dikembalikan ke kasir. Lalu kasir menyerahkan bukti setoran uang masuk pada anggota untuk ditandatangani dan mengembalikan buku anggota. Kemudian kasir mengarsip tetap BSU dalam arsip simpanan. Aliran sistem informasi lama pinjaman. Anggota ke kasir dengan membawa buku anggota untuk pengajuan pinjaman. Terus dilanjut, kasir mengecek buku anggota dengan data anggota serta data pinjaman. Apabila tidak memenuhi syarat, maka pengajuan ditolak dan buku anggota dikembalikan. Jika diterima, maka anggota diberikan permohonan pinjaman. Dilanjut lagi, anggota membuat permohonan pinjaman ke kasir dan kasir memberikan permohonan pinjaman bersama kartu anggota ke ketua. Dilanjut lagi, ketua menganalisa pengajuan. Jika diterima, permohonan pinjaman ditandatangani dan jika tidak ditolak, buku anggota dikembalikan. Dilanjut, kasir memberikan permohonan pinjaman kepada anggota untuk ditandatangani dan mencatat pinjaman. Buku anggota dan bukti setoran uang keluar diserahkan ke bendahara untuk ditandatangani, kemudian diberikan kembali ke anggota beserta pinjaman yang disetujui. Langkah terakhirnya, anggota menandatangani buku dan mengembalikan ke kasir dan arsip pada BK. Aliran sistem informasi simpanan baru. Anggota memberikan buku anggota ke kasir. Dilanjut, kasir membuat slip uang masuk BSU 3 lengkap 3. Menginput pinjaman pada komputer. Kemudian slip uang masuk BSU dan buku anggota diserahkan ke bendahara. Bendahara menandatangani buku anggota dan slip uang masuk. Setelah itu buku anggota, slip
uang masuk 2 BSU 2 dan slip uang masuk 3 BSU 3 dikembalikan ke kasir, diarsip oleh bendahara sebagai bukti uang masuk. Dilanjut lagi, kasir mengembalikan buku anggota yang sudah diparaf. Kemudian kasir mengarsip slip uang masuk. Langkah proses pinjaman setelah menggunakan website metode SDLC. Yang ke-1, anggota membawa buku anggota ke koperasi dan menyerahkan ke kasir untuk pengajuan pinjaman. Yang kedua, kasir melakukan pengecekan buku anggota dengan memeriksa kelamaan menjadi anggota dan pinjaman pada komputer. Yang ketiga, apabila tidak memenuhi syarat, maka pengajuan ditolak dan buku anggota dikembalikan. Yang keempatnya, anggota mengisi surat pinjaman dan memberikan ke kasir. Lalu kasir memberikan surat permohonan pinjaman dan buku anggota ke bagian pengurus. Bagian pengurus menganalisis pengajuan pinjaman. Jika diterima, surat permohonan pinjaman ditandatangani, dan jika ditolak, buku anggota dikembalikan. Jika diterima, kasir membuat surat perjanjian pinjaman anggota dan membuat slip uang keluar BK3 lengkap serta menginput pinjaman pada komputer dan mencetaknya pada buku anggota. Yang terakhir, kasir menyerahkan surat perjanjian pinjaman anggota, buku anggota, dan slip uang keluar BK untuk ditandatangani bendahara. Kemudian surat perjanjian pinjaman anggota SPPA, buku anggota, slip uang keluar 2 BK2, dan slip uang keluar 3 BSU 3 dikembalikan ke kasir, sedangkan slip uang keluar BK1 diarsip kembali bendahara sebagai bukti uang keluar. Selanjutnya, setelah ditandatangani oleh kasir, buku anggota dan surat perjanjian pinjaman anggota dikembalikan ke anggota dan meminta anggota untuk mendatangani SPPA, dan anggota mendatangani SPPA dan mengembalikan ke kasir, dan kasir mengarsip SPPA, diarsip SPP, dan BK2 diarsip dan arsip BK. Langkah proses simpanan setelah menggunakan website metode SDLC. Ke-1, anggota memberikan buku anggota ke kasir. Yang kedua, kasir membuat slip uang masuk BSU lengkap 3, mengikut pinjaman pada komputer, kemudian mencetak buku anggota yang sudah diinput. Yang ketiganya, kemudian slip uang masuk BSU dan buku anggota diserahkan ke bendahara. Bendahara menandatangani buku anggota dan slip uang masuk. Setelah itu, anggota slip uang masuk 2 BSU dan slip uang masuk 3 BSU dikembalikan ke kasir, sedangkan slip uang masuk 1 BSU diarsip oleh bendahara sebagai bukti uang masuk. Kasir mengalihkan buku anggota dan sudah diparaf oleh bendahara. Yang terakhir, kemudian kasir mengarsip slip uang masuk 2 BSU 2 dalam arsip BSU dan mengembalikan slip uang masuk 3. Data flow diagram. Data flow diagram anggota ke simpanan anggota, lalu balik lagi ke anggota. Nah, si anggota itu langsung ke PPIC pinjaman anggota. Lanjut lagi, simpanan anggota ke bendahara balik lagi ke simpanan anggota. Dilanjut, bendahara ke KAACC, SPPA ACC, BUK 2, BUK 3 ACC ke perizinan pinjaman anggota. Dilanjut lagi ke BUK 3 ke perjunalan. Data pinjaman ke perjunalan. Dilanjut lagi ke arsip, data simpanan, data pinjaman, lalu data anggota, pembuatan laporan simpan pinjam. Terus si bendahara ke